Oke. Oke. Jadi seperti tadi di judul, di poster seperti yaitu adalah protokol kekudusan. Nah, aku mau tanya deh. Nih, nextnya gimana nih? Oh ini. Nah, di sini siapa yang capek dalam kekudusan? Bisa resen? Mungkin ada, mungkin capek, mungkin yang masih apa ya? Kayak hidup kudus itu ya ampun rasanya capek banget sih. Mungkin bisa resen atau apa gitu. Ada? Wow, sepertinya nggak ada. Oh, berarti keren kalian, luar biasa. Berarti kalian bisa hidup dalam kekudusan. Good, keren. Oke. Oke. Jadi apa sih? Kenapa sih mesti kan apa ya? Hidup dalam kekudusan itu apa ya? Kadang-kadang eh, capek gitu loh. Kadang-kadang diri kita sendiri itu kayak capek gitu loh. Kayak capeknya kenapa sih? Misal contoh ini. Capeknya apa sih kalau misalnya di dalam kudus? Ya ini, misalnya kita olahraga nih. Kita olahraga apa ya? Lari, seperti kita olahraga lari. Nah, seperti olahraga lari itu kan kalau misalnya jalan jauh kan capek toh. Atau mungkin basket deh. Mungkin main basket 10 menit. Rasanya ya ampun, capek banget. Badannya tuh capek gitu loh. Itu wajar sih. Wajar, itu hal biasa sih kalau badannya capek. Mungkin kalau mungkin main basket mungkin lebih apa ya, sering main basket terus sering olahraga gitu. Mungkin main basket 10 menit itu hal yang apa ya? Hal yang mudah gitu loh. Kayak 10 menit malah kurang rasanya, kurang waktu 10 menit kurang. Mungkin kalau kita sering main basket mungkin kita mainnya nggak pakai tangan lagi, pakai kaki mungkin. Nah, atau pakai kepala gini. Oke. Oke, Jadi lanjut. footballaan. Oh ya betul. Iya benar-benar juga. Oke. Nah, seperti gini. Jadi kalau misal kekudusan itu sama juga seperti apa ya? Kalau kita mungkin badan kita tuh capek atau lelah itu wajar. Badan kita tuh capek, lelah itu wajar. Tapi kalau misalnya kekudusan itu capek itu jiwanya itu yang berbahaya. Jadi kalau yang capek jiwanya itu yang bahaya, itu yang harus kita hati-hati karena dengan adanya capek jiwanya itu malah nanti larinya kemana-mana gitu loh. Karena apa ya? Eh itu merupakan salah satu hal yang salah gitu loh. Nah, di kalau misalnya kita lihat aja deh, mungkin kayak kalian semua nih yang habis kalian tadi kelas, mungkin tadi kalian capek, mungkin kalian yang apa ya namanya tadi sudah mungkin tadi ada presentasi, mungkin ada apa deh, mungkin capek, mungkin yang kayak Eki tadi kayak magang, mungkin capek, rasanya capek, badan capek, tapi apa ya? Kalian semua di sini mau kumpul di sini gitu loh. Artinya apa sih? Artinya kalian semua itu mau apa ya? Bisa apa ya, jiwa kalian semua itu kayak kepingin ngerasain oh hadirat Tuhan itu seperti apa. Rasanya tuh oh kepingin ketemu sama Tuhan, kepingin ngerasain oh Tuhan itu gimana, terus kepingin nangis sama Tuhan. Apa ya membuat apa ya kayak kita kalau lihat kayak gitu kan rasanya kita happy gitu loh. Kita ada sama Tuhan, kita ada ini tuh apa ya? Kita tuh merasanya tuh happy gitu loh. Kayak nggak apa ya kayak hidup itu nggak gini-gini aja gitu. Kita tuh merasa happy gitu karena apa ya Tuhan itu ada selalu sama dengan kita. Nah, di sini yang seperti tadi di poster yaitu protokol kekudusan. Nah, protokol kekudusan itu apa sih? Nah, kalian mestinya pada tahu toh sekarang ini kan musim-musimnya yaitu COVID-19. Iya toh? Nah, COVID-19 ini itu apa ya? Gimana sih cara mencegahnya? Mencegahnya biar kita nggak tertular virus, biar gimana sih cegahnya atau dengan mungkin tambah imun, tambah vitamin, olahraga atau apa. Nah, ini itu kan secara jasmani. Nah, kita perlu adanya cara rohani juga yaitu protokol kekudusan. Nah, seperti ini. Nah, nanti aku jelasin apa sih imun-imun apa yang membuat nanti kita di uh, keimanan kita, apa kerohanian kita itu enggak kena tertular virusnya. Apa sih ya? Nanti aku jelasin nanti. Oke, next. Nah, ini menurut kalian penting nggak sih menjaga kekudusan? Aku mau tanya deh sama Levin, Levin Theolin. Penting nggak sih kalau kekudusan? Uh, penting nggak sih? Penting. Kayak gimana? Pentingnya seperti apa? Sepenting apa sih Pentingnya maksudnya? seperti apa? Sepenting apa sih kekudusan Eh, itu buat kamu? supaya kita bisa
Mhm. eh, dekat dengan Tuhan, nggak ada penghalangnya. Nah, Yes, benar sekali, benar. Kekudusan itu apa ya? Menjaga kekudusan itu emang benar yang katain Levin, yaitu dekat dengan Tuhan. Yes, benar. Ada lagi. Mungkin Felicia, Felicia de Devania. Hampir sama sih, maksudnya kalau kita jaga kekudusan berarti kita nggak buat dosa dan itu bikin kita dekat sama Tuhan gitu. Jadi Good. nggak ada pembatasnya dosanya itu. Yes, benar banget. Jadi kekudusan itu benar. Kekudusan itu apa ya? Menjaga apa yang membuat kita itu berhubung apa ya? Dekat sama Allah. Berhubung dekat sama Allah, kita ada hubungan dekat sama Allah. Ya benar yang dikatain sama Levin sama Felicia itu benar banget. Jadi kekudusan itu penting gitu loh, dan karena hal itu yang membuat apa ya, kita dapat berhubung dekat sama Allah. Yes, itu benar banget. Oke, kita lanjut. Oke, yuk kita masuk ke dalam firman. Yuk buka Alkitabnya di Keluaran 3 ayat 1 sampai 5. Aku minta tolong ya. Siapa ya? Oke, ayat 1 itu bentar, ini gimana sih screen-ku? Oh, ini ayat 1 Gebi, ayat kedua Ferdinand Riu, terus ayat ketiga Bobby, ayat keempat Felicia, ayat keempat Andrew. Gebi ada ya? Soal ini jadi kecil di sini. Gebi ada? Gebi? Oh, masih nyari. Sambil mencari, aku mau pindah mukaku dulu. Oke. Gebi. Oh iya. Iya. Keluaran 3 sampai 5 ya. Oh ya, oke. Aku tunggu. Keluarin. Kenapa keluarin jadi keluarin? Oke. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 5. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Oke, thank you Gebi. Sebenarnya satu aja ya tadi, tapi nggak apa-apa. Oke, thank you banget. Nanti ini ya yang belum nanti masih ada lagi, santai aja. Oke, benar banget. Thank you banget Gebi untuk tadi Keluaran 3 ayat 1 sampai 5 ya. Oke. Jadi yang tadi dikatain Gebi tadi tentang tentang Musa. Ya ini jadi cerita tentang Musa.
Oke. Nah, ini cerita tentang Musa. Apa sih dalam kisah ini tuh bahwa apa ya tadi yang apa yang tadi dibacain oleh Gabe itu kalau tanpa kekudusan itu kita tidak dapat berhubung dekat dengan Allah. Seperti tadi Musa tadi saat melepas kasutnya. Kalian tahu kasut nggak? Ada yang tahu nggak kasut itu apa? Kasut kasut itu seperti apa ya, seperti sandal. Mungkin sandal zaman dulu kasut gitu loh. Jadi kasut itu menggambarkan sesuatu yang rendah gitu loh. Atau yang digunakan untuk alas kaki yaitu seperti sandal gitu loh. Jadi Tuhan itu menginginkan hal yang tidak kudus itu ditanggalkan gitu loh. Jadi dengan itu apa ya? Seperti hal-hal yang enggak kudus, yang enggak berkenan mungkin ya itu yang harus ditinggalkan gitu loh. Nah, kita lihat ini. Melalui kisahnya Musa tadi, apa sih yang kita dapat simpulkan? Apa sih yang dimaksud dengan arti kekudusan itu tuh seperti apa sih? Itu kekudusan itu sangat penting itu seperti apa? Nah, ini aku udah rangkum nih. Yang satu yaitu kekudusan membuat setiap kita dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan, yaitu seperti ini. Coba kita baca ya. Keluaran 19 ayat 21 sampai 23. Nah, tadi yang belum baca tadi Ferdinand Rio ya. Ferdinand. Itu keluaran berapa kok? Keluaran 19 ayat 21 sampai 23. Ada yang udah ketemu? Udah ketemu Ferdinand? Ini 21 sampai 3 berarti 3 orang ya. Jadi tadi Ferdinand Rio 21, terus habis itu tadi Felicia ya. Felicia itu 22, 23-nya Andrew. Oke, silahkan. Keluaran 19 ayat 21 itu kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Oke, 22. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Oke, 23. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas keliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Oke, amin, amin. Oke, thank you guys. Oke, jadi ini ngatain bahwa tadi mengingatkan setelah Tuhan Yesus itu datang dan telah menebus manusia itu kita itu dapat apa ya datang kepadanya. Jadi dengan maksud itu tuh kita itu apa ya menjaga apa ya untuk menjaga apa ya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia untuk gimana sih buat manusia yang mungkin hidupnya enggak kudus, mungkin manusia yang mungkin menyeleweng hidupnya, ya itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk meluruskan, untuk menebus dosa manusia. Dia bayar yang mahal untuk menebus kita gitu loh. Biar kita itu apa? Sesuai dengan dan serupa dengan gambar Allah, ya kan? Kita kan serupa dan sesuai sama gambar Allah ya. Makanya dari itu kita harus apa ya? Kita harus apa ya? Kita harus dekat atau berhubungan intim gitu loh. Kita harus berhubungan intim dekat sama Tuhan biar apa ya? Kita tahu sih apa yang Tuhan mau rancangkan buat kita gitu loh. Apa yang mau Tuhan dengar buat kita gitu loh. Jadi yuk kita mungkin masih menyeleweng, mau siapa? Yuk kita yuk dekat yuk sama Tuhan yuk. Yuk kita bawa diri kita untuk semakin hari itu semakin dekat sama Tuhan gitu loh guys. Oke, yuk yang kedua yuk kita bahas itu kekudusan membuat setiap kita dapat mendengar pesan Tuhan ya. Ini selanjutnya yaitu aku bacain aja deh 24 sampai 25. Ini ya. Lalu Tuhan berfirman Keluaran 19 ayat 24 sampai 25 ya. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para iman dan rakyat tidak boleh menebus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. 25. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Amin. Oke, jadi dengan ayat ini tuh setiap kita itu yang apa ya sudah merasakan Tuhan itu pasti kita rindu gitu loh, hidup kita tuh seturut kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan, bukan kayak seperti itu guys. Jadi kayak apa ya,
hidup kita itu bisa mendengar apa sih yang Tuhan mau. Kalau kita hidup kita kudus, kalau hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu mesti apa yang mesti Tuhan mau kerjakan. Kita tuh ngerti gitu loh. Misalnya seorang apa ya? Seorang pacaran, mesti kalau kita misalnya pacaran ya ini, pacaran nih yang sudah pernah pacaran nih, mesti kan kalian apa ya, ngelakuin apapun pasti apa yang spesial dong buat pasangan kita dong. Ya enggak sih? Kita mesti melakukan apapun pasti gimana caranya pasangan kita ya kita sama juga ngelakuin ini juga sama Tuhan juga gitu dong. Kita sama pasangan kita pun atau sama barang apa sih? Atau barang apa yang mungkin kalian sukai atau enggak? Mungkin kalian fans sama apa kan kayak mencintai banget loh. Kayak ketika mungkin ada fans datang ke Indo, mungkin kan kalian kayak, aku pingin lihat, aku pingin nonton, mesti kayak gitu kan? Ya kita sama Tuhan pun juga seperti itu dong. Sama orang pun juga seperti itu, kita sama Tuhan gitu. Jadi ibaratnya kita apa ya kayak kita mencintai Tuhan gitu loh. Kayak Tuhanlah itu yang apa ya? Ya gimana caranya tuh buat kita itu bisa deket sama Tuhan. Gimana kita bisa ngerasain, oh Tuhan itu maunya ini. Kalau kita deket sama Tuhan, Tuhan mau kasihin ini, mau kasih petunjuk ini, mau buat jalan kita, pasti kita tahu dong. Gitu kan. Oke, kita lanjut. Dan nah ini hal yang seringkali itu menghalangi kita dalam menjaga kekudusan. Maaf ya, ini fotonya kayak gini. Nggak apa-apa deh, tutupin muka aja. Oke, gini. Biar nggak kelihatan, oke. Jadi, jadi yang pertama yaitu keterikatan oleh dosa. Nah, keterikatan oleh dosa itu apa sih? Nah ini, ketika kita hidup nggak kudus, ketika kita masih mendengar mendengar kata-kata dosa atau enggak kita melakukan dosa, mungkin kayak nggak ada, pokoknya kalau kita melakukan dosa itu kayak nggak ada power gitu loh. Tuhan tuh nggak ngasih, kayak nggak ada power dalam hidup kita, itu nggak ada power untuk diri kita itu bisa bangkit gitu loh, diri kita bisa menjadi lebih baik gitu loh. Nah, ketika kita keterikatan sama dosa, kita itu mengalami nggak ngalami Tuhan apapun gitu loh. Jadi kalau Tuhan mau ngasihin secara gratis pun ya sebenarnya kita pun juga nggak kerasa, soalnya kita rasanya dingin loh. Soalnya gini loh, ketika diri kita merasa dingin, diri kita masih ke dosa, diri kita masih mungkin mengarah yang nggak benar, pasti kita itu sendiri nggak ngerasain, oh Tuhan itu ada toh, oh Tuhan itu sebenarnya ada toh di sebelahku. Nah dengan itu tuh Tuhan itu sebenarnya tuh ngasihin kita itu secara gratis setiap hari ngasihin gratis, ngasih berkat. Misalnya, oh ini tak kasih iPhone 12, siapa sih nggak mau kayak gitu. Tapi kan kita menerimanya kayak wow gitu. Tapi nggak mungkin kalau kita rasanya hati kita kayak biasa aja, kayak nggak ada ngerasain Tuhan atau nggak ada ngerasain berkat apapun, itu rasanya seperti dingin banget, kayak dikasih iPhone 12, oh iya deh, nggak bisa nggak bisa ngerasain kayak, oh Tuhan itu kayak ngasihin aku berkat gitu loh. Jadi rasanya hati kita tuh dingin banget, dan nggak mungkin kayak rasanya tuh nggak enak banget gitu loh. Nah, apa sih yang membuat hidup kita ini bisa semakin kudus? Ya ini salah satunya ini yaitu namanya adanya konsekuensi. Kenapa sih kita harus hidup kudus? Yaitu karena ada konsekuensi. Konsekuensinya apa sih? Yaitu kalau kita tetap mau sama dosa, berarti kita ada tertulis toh kalau upah dosa adalah maut. Iya toh. Kalau kita mau masih hidup nggak kudus, kalau kita mau masih hidup nggak sesuai sama yang Tuhan mau, yaitu akhirnya berakhir maut. Gitu loh. Jadi yuk kita kalau mungkin masih ada keterikatan dosa, yuk kita lepaskan yuk. Yuk kita menjadi lebih baik lagi yuk setiap hari. Enggak mungkin berubah itu nggak bisa langsung 180 derajat. Berubah itu pelan-pelan. Jadi kalau berubah itu kayak pelan-pelan. Jadi pertama kayak gini, nggak mungkin langsung 180 derajat, nggak bisa. Ada prosesnya, ada tahapannya kalau mau berubah. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu kebiasaan buruk yang tidak berkenan pada Tuhan. Nah, ini seperti apa sih kebiasaan buruk yang nggak berkenan sama Tuhan? Mungkin yang seperti dosa-dosa, mungkin cowok-cowok ini yang suka nonton film pornografi. Nah, ini sebenarnya itu hal yang salah banget gitu loh. Ketika hidup kita itu
dalam kita itu ada kepalsuan, ada yang mendorong dalam diri itu ada apa ya, membuat kita itu kayak gimana ya, kayak kepingin melakukan gitu loh. Itu tuh apa ya? Itu nggak bisa gitu loh. Kayak apa ya? Kayak mungkin kalau lebih parahnya mungkin lebih ke mungkin zat-zat adiktif, mungkin seperti narkoba, mungkin lebih parah itu narkoba, mungkin terus mungkin minum, mungkin rokok, mungkin nonton-nonton seks, itu yang membuat apa ya? Kecanduan gitu loh. Mungkin yang membuat kita itu rasanya tuh oh kayak seneng, tapi senengnya itu sementara. Tapi nyamannya itu sementara. Nggak bisa apa ya? Nggak bisa apa ya? Nyamannya itu nggak bisa kayak selamanya. Nggak bisa all semuanya kayak gitu loh. Karena apa ya? Karena kita terikat sama dosa gitu loh. Nah, makanya dari itu kita itu harus apa ya, hidup kudus gitu loh. Kalau kita hidup sama kudus, itu lebih enak. Nah, lebih enaknya gimana sih? Nah, ini. Ketika kita hidup dalam Tuhan, itu tuh rasanya tuh happy banget. Rasanya tuh enak banget. Sungguh, coba kalian pernah ngalamin pasti. Hidup sama Tuhan sama ngalamin sama hidup dalam dosa. Enak mana? Coba dong di chat. Enak hidup dalam Tuhan atau hidup sama keterikatan dosa? Coba dong di chat. Enak sama Tuhan atau sama dosa? Nah, yes. Oke. Enak dalam Tuhan. Yes. Oke, thank you guys. Yes, benar. Enak hidup itu dalam Tuhan. Karena apa ya? Kita itu nggak ngerasain rasanya deg-degan gitu loh. Mungkin kalau sampai parahnya itu kita kecanduan sampai narkoba, amit-amit, itu ya mungkin kita puas, tapi puasnya itu sementara. Puasnya itu apa ya? Puasnya itu cuma sementara aja, tapi nanti akhirnya kemana? Ke penjara. Nggak puas kan? Kalau kita hidup sama Tuhan, di sekarang ini puas, besok puas, lusa puas, selama-lamanya puas. Makanya itu kita harus apa ya? Yuk jangan jatuh dalam dosa. Yuk jangan jatuh banget. Aku tuh reminder banget. Yuk jangan jatuh dalam dosa. Gak enak. Sungguh gak enak. Rasanya pahit. Rasanya banyak pikiran. Banyak ini. Kan kita nggak mau juga kan. Kayak aduh aku punya ini. Aduh punya salah ini. Kan nggak pingin. Toh kayak kita rasanya kepingin hari itu setiap hari tuh happy gitu. Bener gak sih? Kita ngerasain setiap hari itu kepingin happy. Nah dengan itu tuh apa ya? Kita itu harus menjauh dari namanya itu dosa gitu loh. Nah dengan apa sih? Kita harus mencucikan hati kita harus memurnikan hati kita. Sebab itu dosa itu nggak pernah apa ya? Dosa itu nggak pernah menjauhkan Tuhan dari kita, tapi dosa itu menjauhkan kita akan kesadaran Tuhan. Makanya sering banyak tuh ngomong, Tuhan kok sebenarnya jauh banget sih? Aku sering banget sih dengar kayak, loh Tuhan itu saja ini ada nggak sih? Sering dengar seperti itu. Kayak ada yang ngomong, Tuhan itu sebenarnya ada nggak sih? Tuhan itu sebenarnya ada nggak? Nah itu. Karena mungkin hidup kita nggak kudus, mungkin karena hidup kita mungkin banyak yang nyeleweng, banyak yang ke arah nggak benar. Nah maka dari itu kita nggak bisa ngerasain Tuhan itu ada nggak sih dekat kita. Ya maka dengan itu apa sih yang kita bisa ngerasain bahwa Tuhan itu tuh sebenarnya dekat. Tuhan itu sedekat hati apa ya? Malah lebih dekat daripada baju gitu loh. Tuhan itu ada di hati kita gitu loh. Jadi jangan apa ya? Kayak merasa kayak Tuhan itu di mana? Enggak, Tuhan itu ada. Tuhan itu ada kok di kamu. Tuhan itu loh ada di mana setiap kamu melangkah, setiap kamu ngerjain apa, setiap kamu melakukan apa, Tuhan itu selalu sama kamu. Percayalah itu. Tuhan itu enggak tinggal diam kok. Tuhan itu selalu ada kok, selalu bareng sama kamu. Oke, seperti di kitab Ibrani ini. Ibrani 12 ayat 14b. Oke deh, boleh siapa ya? Agung. Tolong dong, Ibrani 12 ayat 14b. Oke, ini yo. 12 ayat 14b. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan seorang akan melihat Tuhan. Yes, thank you, Gung. Amin. Benar. Yang B itu sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi ketika kita nggak hidup kudus, yaitu seperti tadi. Kalau kita tanpa kekudusan itu kita nggak bisa melihat Tuhan gitu loh. Nah, maka dari itu yuk mulai apa ya, semakin hari semakin bertambah. Yuk semakin hari kita semakin dekat sama Tuhan. Ayo semakin hari semakin lebih lagi dekat sama Tuhan. Nah,
Yuk kita lanjut yuk. Nah, next. Nah, ini aku ngasih tips. Nah, kalau biasanya kita cuci tangan itu kan tips apa ya? Oh, sorry. Kalau kita biasanya protokol kesehatan itu kan biasanya mencuci tangan, terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Mencuci tangan, pakai masker, apa itu ya? Nah, ini ada ini buat tips untuk 3M untuk menjaga kekudusan. Yang pertama, nah ini mencuci dengan memohon pengampunan pada Tuhan. Yuk kita baca yuk Keluaran 19 ayat 10. Boleh Gabriel Keluaran 19 ayat 10. Gabriel MD, yes. Oke, tunggu dulu masih macet. Keluaran 19 ayat 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Oke. Amin. Thank you Gabriel. Oke. Jadi seperti tadi yang dijelasin sama Gabriel itu mencuci pakaian dan menguduskan dirinya. Jadi ini mengatakan apa sih, bahwa ini juga berlaku pada kita saat ini, di mana kayak setiap kita adalah manusia yang berdosa, namun yang harus kita lakukan adalah apa? Tadi mencuci dan kita dengan menyadari dosa itu, dan kemudian apa sih? Memohon ampun. Jadi intinya ini apa sih? Intinya yang pertama ini bertobat. Jadi mencuci dengan pemohon dan pengampunan pada Tuhan, yaitu apa? Bertobat. Yuk kita bertobat. Mungkin yang masih melenceng, yang mungkin masih terikatan dengan apa? Mungkin terikatan dengan rokok, mungkin terikatan dengan mungkin seks. Yuk bertobat yuk. Yuk kita mau menjadi serupa dengan Tuhan. Kan Tuhan ingin toh kalau kita itu segambar, serupa dengannya toh. Yuk yang kedua, kita belajar lagi. M yang kedua, tuh menjauhkan diri dari dosa dan kenajisan menjauhkan diri dari kenajisan dan dosa. Maaf. Oke, yuk Keluaran 19, 11 sampai 15. Oke, karena ini panjang, aku aja deh. Oke, menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Oke, yang 12, sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. 13, tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnya bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Ke-15, maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Ya, jadi sini mengatakan bahwa bangsa Israel itu tidak diperbolehkan melalui batas suci dan juga tidak diperbolehkan melakukan nafsu di dunia ini. Jadi apa sih? Ini tuh harus menjauhi dari kejahatan gitu loh. Jadi di sini katakan bahwa kita itu harus jauh banget dari dosa itu loh. Dosa yang hawa nafsu, dosa yang nggak Tuhan suka gitu loh. Itu keterikatan atau apa? Yaitu kita harus jauh banget karena itu kayak membuat kita tuh nggak semakin hari itu semakin kita nggak bisa dengar Tuhan mau apa sih dalam hidup kita. Yuk kita lanjut yang ketiga, yaitu makan makanan rohani. Ya aku Mazmur 119 yang 105. Boleh dong siapa ya? Angel. Natalia Angel. Oke, benar Bu. Oke. Mazmur 119 ayat yang ke 105. Ya.
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Yes, benar banget. Karena ya, Kedengeran ya, Kak? gimana? Kedengeran ya tadi Oh, udah. kedengeran. Oke, amin. Oke. Thank you ya, Angel. Oke, benar, firman-Mu itu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Yes, benar sekali. Karena apa ya? Kita harus makan makanan rohani. Apa sih makanan? Ya itu, kita itu harus apa ya? Kita itu perlu kuasa Tuhan gitu loh untuk menjalani hidup kita. Kita harus perlu apa sih kuasa Tuhan? Yaitu kuasa Tuhan itu dengan makanan rohani itu seperti roti gitu loh. Dan apa ya? Kerajaan surga itu bagaikan apa ya? Bagaikan ada di dalam Roh Kudus gitu loh. Dan apa sih itu kerajaan surga? Tentang apa sih? Kerajaan surga itu tentang kuasa gitu loh. Tentang kuasa atau power gitu loh dalam hidup kita. Jadi ketika kita mau makanan rohani, ketika kita mau untuk membaca firman Tuhan, karena di sini kan sudah tertulis toh, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Karena firman itu yang menerangi diri kita. Firman itu yang membuat diri kita semakin hari, karena Tuhan mau ini toh. Tuhan mau ini toh. Nah, dengan adanya ayat ini tuh bahwa firman itu tuh mau mengarahkan hidup kita ke hidup kita menjadi lebih benar gitu loh. Dan dengan apa sih itu? Dengan makanan rohani, yaitu karena firman Tuhan itu terus menerangi jalan kita. Dan itu tuh ada di Matius 4 ayat 4. Aku yang bacain aja ya. Matius 4 ayat 4 itu tentang tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup itu bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yes, karena manusia itu bukan hidup dengan roti aja, tetapi dengan firman. Nah, maka dari itu yuk kita mau berubah menjadi baik. Yuk kita mau berubah menjadi mau mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita menjadi lebih baik. Yuk kita meningkatkan imun kita. Mungkin tadi kan dikatain tadi kan virus corona kan ini toh. Apa sih imunnya ya? Mungkin dengan olahraga, dengan mungkin dengan minum vitamin, mungkin dengan ini kan itu menambah imun kita. Lah, imunnya rohani itu apa ya? Satu, baca kitab suci. Yuk kita semakin dekat sama Tuhan, yuk saat teduh sama Tuhan. Ya itu imun kita yang membuat diri kita itu semakin hari semakin dekat sama Tuhan. Oh, Tuhan tuh mau ini toh. Ya ini. Jadi protokol apa sih yang harus dijaga? Yaitu harus mau berubah. Pertama itu harus berubah sih. Harus mau berubah, terus harus mau meningkatkan kayak misalnya kita baca Alkitab ya mungkin bertahap nggak apa-apa, mungkin dari renungan dulu nggak masalah, baca dari renungan dulu, terus makin hari nanti tambah lagi jadi mungkin Alkitab, mungkin nanti bacanya 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, mungkin sehari bisa 5 pasal, nggak apa-apa, bertahap. Itu berarti bahwa iman kita tuh nggak stuck gitu loh, iman kita tuh semakin hari semakin nambah kayak gitu. Nah, you guys, mungkin yang kali ini inti dari itu tuh jangan melihat dosa, tapi kita yuk melihat Roh Kudus. Yuk kita melihat Roh Kudus dalam hidup kita. Yuk kita melihat Tuhan dalam hidup kita mau ngapain sih? Tuhan mau melakukan apa sih yang terbaik? Yuk aku jadi ulangi sekali lagi untuk 3M biar kalian ingat 3M, yaitu 1, mencuci dengan memohon pengampunan pada Tuhan, yaitu bertobat. Yuk kalau mungkin salah bertobat, yuk bertobat dulu yuk. Bertobat, minta ampun sama Tuhan, minta lebih baik lagi. Yuk yang kedua yaitu menjauhkan diri dari kenajisan dan dosa. Nah, menjauhkan diri dari ini yang ketiga yaitu makan makanan rohani. Nah, dari ketiga ini yuk kita ingat terus, mungkin mau mungkin terikat sama dosa yang dulu, mungkin ingat dosa yang dulu enggak. Ini ada 3M ini yang harus aku benarkan. Ini ada 3M ini. Nah, 3M ini ini harus diingat-ingat guys, atau mungkin di screenshot. Nah, di screenshot mungkin dijadiin wallpaper laptop. Nah, biar kalian biar kalian ingat, ternyata ini toh, biar kita tuh enggak melenceng hidupnya ya. Kita semakin hari itu semakin lurus gitu loh, sesuai dengan visi Tuhan. Enggak melenceng. Nah, jadi itu guys, firman itu Thank you Marcel.